kita, ibadah dilakukan secara online. Gereja Betani akan menemani Minggu Saudara melewati YouTube serta Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami ada. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan pagi hari ini datang dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pada kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan, dan terlebih dengan firman-Mu yang akan menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus umat yang percaya dan diberkati bersama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita masuk dalam penuh sukacita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini bersama Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hati dengan sukacita, karena Engkau Tuhan baik. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu.
kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya
hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita memasuk hadirat. Mari jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, sembah, puji Dia. Masuk hadirat-Nya, memuji dan menyembah. Pujilah nama-Mu, memuji menyembah-Mu, ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini untuk menerima taburan firman-Mu yang menguatkan setiap hari akan umat-Mu dimanapun ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan, begitu yang mengasihi kami bahkan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin. Tiada yang seperti
lagi katakan, aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Lebih lagi katakan, aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, turun tangan. Sekali lagi katakan dengan aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Bila Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami sampai saat ini, minggu pagi yang mulia ini Tuhan, kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Sebentar kami akan berdiam untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicara Tuhan, supaya kami mendapatkan sesuatu yang baru di minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Masih ibadah secara online. Tidak terasa kita sampai di hari yang ke-10 sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Artinya kita sudah masuk dalam hari Pentakosta. Hari Pentakosta termasuk hari raya yang penting untuk umat Kristiani. Karena pada hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja Tuhan di muka bumi ini. Dalam sejarah dicatat bahwa hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu terjadi dalam peristiwa yang luar biasa, yaitu Roh Kudus dicurahkan, kuasa dan urapannya kepada 120 orang yang sedang menantikan janji Bapa untuk digenapi. Mereka dengan tekun sehati berdoa bersama di satu tempat yang kita kenal dengan upper room atau lantai bagian atas sebuah rumah di Yerusalem. Pentakosta sendiri adalah berarti hari ke-50. Untuk orang Yahudi, hari Pentakosta ini merupakan hari raya panen yang besar, mengingatkan mereka pada saat mereka masuk tanah Kanaan, mereka mendapatkan panen yang besar dan mereka mempersembahkan semuanya buat Tuhan sebagai ucapan syukur. Untuk kita, umat Kristen, hari Pentakosta adalah hari yang ke-50, dihitung dari kebangkitan Kristus dan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana hari-hari ini disebut juga sebagai hari daripada pencurahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bukan hanya kuasa, karena sebagian dari kita mengenal Roh Kudus itu adalah satu kuasa. Tapi kalau saudara perhatikan dalam Tritunggal
Allah, dia adalah salah satu daripada pribadi. Kuasanya memang dicurahkan pada hari Pentakosta setelah Tuhan naik ke surga. Oleh karena itu, mulai dari hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu sampai nanti kedatangan Tuhan kedua kali, ini adalah perannya daripada si Roh Kudus sebagai salah satu pribadi yang sudah diutus oleh Tuhan, oleh Allah untuk bisa menggantikan dia di muka bumi ini. Nah, banyak orang Kristen hanya minta kuasa daripada Roh Kudus. Gak salah, karena mereka mungkin mengerti bahwa itu hanya kuasa. Tetapi yang jelas kita mau belajar bahwa itu adalah Roh Kudus, itu adalah satu pribadi. Jadi kita sebut pribadi Roh Kudus. Salah satu hal yang juga penting, pada saat seorang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, yaitu saatnya dia bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka pada saat itulah Roh Kudus menggantikan atau mendiami kehidupannya. Nah, itu namanya dibaptis ke dalam kehidupan yang baru, satu kehidupan di dalam persekutuan dengan Tuhan kita. Tetapi ketika Tuhan mengembuskan Roh Kudus para murid, Tuhan Yesus juga berpesan supaya mereka menunggu sehingga janji Bapa itu digenapi. Nah, bertepatan dengan hari raya yang kita sebut tadi untuk orang Yahudi adalah hari raya panen, justru Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Dikatakan tampak seperti lidah api yang menyala di atas kepala 120 orang yang sedang bertekun, berdoa, bersehati, menantikan janji Bapa selama 10 hari. Nah, nanti saudara baca di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Nah, di mana ada satu kesehatian, disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Mazmur 133 ayat 1-3. Dan saudara baca juga, jika ada kesehatian dalam keluarga, dalam persekutuan yang sering kita jalankan, di dalam setiap pertemuan yang kita lakukan, dalam kehidupan kita, di rumah, di gereja, dalam masyarakat, Tuhan pasti juga akan memerintahkan berkatnya. Dari tadi kita bicara mengenai namanya janji Bapa. Apa sih yang disebut dengan janji Bapa? Saudara baca di Yoel 2 ayat 28-29. Di sana dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapatkan penglihatan. Juga ke atas hambaku laki-laki hamba dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Inilah saatnya hari ini kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Saudara, kalau mengalami baptisan Roh Kudus artinya tenggelam dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semua perlu pengurapan Roh Kudus ini, karena hidup ini sudah demikian terserat dengan berbagai macam pergumulan yang ada dalam dunia. Oleh sebabnya kita perlu satu pengurapan yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Pencurahan Roh Kudus itu merupakan tanda di mana akhir zaman juga sudah mulai. Nanti saudara teruskan pembacaannya sampai di ayat yang 32. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohku dan akan ada 3 tanda pada waktu Roh Kudus itu diturunkan. Yang pertama, semua orang percaya akan dipakai oleh Tuhan. Tadi sudah dikatakan bahwa anak laki-laki, perempuan akan bernubuat, orang tua akan mendapatkan mimpi, teruna mendapatkan penglihatan, dan semua hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Roh Kudus. Nah, saat-saat ini kita ngerti bahwa setiap kita sudah bisa mendapati bahwa banyak anak-anak kecil yang kita lihat di media sosial, mereka sudah bisa bernubuat, mereka bisa menyampaikan firman Tuhan. Kalau dulu dianggap sebagai anak-anak yang mungkin kurang ajar nih, kira-kira begitu. Tapi ternyata tidak. Kita juga ngerti bahwa bukan orang tua saja yang
mungkin bisa bijaksana, tetapi anak-anak pun juga dipakai Tuhan supaya mereka juga bisa menyampaikan berita baik ini. Nah, Tuhan punya pesan, biarlah roh, jiwa, tubuh kita itu selalu sehat supaya kita terus bisa dipakai Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai semua anak-anaknya untuk bisa menjadi saksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, akan terjadi mujizat yang boleh dibilang menakutkan. Yoel 2 ayat 30-31, aku akan mengadakan mujizat di langit, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ini bicara tentang akhir zaman. Kalau kita menghadapi hal tersebut, mungkin yang kita lakukan takut dan banyak orang mulai berdoa, minta tolong seperti itu. Tetapi memang goncangan baik dari alam, dari hal sekitar kita, bahkan juga ekonomi, itu pasti terjadi. Tidak terasa kita juga sudah 1,5 tahun sejak pandemi ini mulai. Semua yang kita lihat seperti ini. Segala tempat menjadi khawatir, segala kita menjadi takut. Semua menghadapi yang namanya goncangan. Nah, sesuatu yang selalu saya ingat dan sering sampaikan juga Pak Gembala juga sampaikan, kalau seorang ataupun satu daerah itu dilewati oleh namanya goncangan, pasti akan terjadi sesuatu hal yang baik di kemudian hari. Dan kita bisa mendapatkan dan bisa melihat banyak berkat yang dicurahkan setelah adanya goncangan. Apakah kita harus takut dengan goncangan tersebut? Jawabannya tidak, karena kita punya namanya Roh Kudus sebagai pribadi yang memang sudah ditugaskan Tuhan untuk bisa menolong kita, bisa menyertai kita. Yang ketiga adalah ini yang selalu kita nantikan. Yoel 2 ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita berhenti sampai di situ. Akan terjadi satu pertobatan yang luar biasa. Tuhan bilang kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, inilah saatnya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Akan banyak orang yang bertobat. Tugas kita untuk bisa menyelamatkan mereka juga. Jadi ketiga hal inilah yang membuat kita berada di dalam proses mendapatkan baptisan Roh Kudus supaya kita juga bisa menjadi saksi Tuhan di dalam bumi ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-6, nanti saudara baca. Ketika Roh Kudus dicurahkan, tampak seperti lidah nyala api yang melambangkan kuasa daripada Roh Kudus. Dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara akan melihat bahwa banyak orang saat-saat ini bersatu. Mereka nggak ngerti bahasa satu dengan yang lainnya. Tetapi kita mengerti bahwa kita punya satu bahasa yang namanya kasih daripada Tuhan. Itu karena Roh Kudus selalu menyatukan kita. Dimana dengan bahasa tersebut kita dapat mengerti bahwa kita seakan-akan pernah tinggal di satu daerah yang sama. Seakan-akan kita pernah mengerti bahwa kita itu punya Tuhan yang sama. Nah, bahasa roh ini adalah tanda daripada baptisan Roh Kudus. Tujuan kita mendapati yang namanya baptisan Roh Kudus adalah supaya kita juga menerima kuasa, supaya kita bisa bersaksi dan bisa memberitakan Injil. Kita bisa menyatakan kasih karunia daripada Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat kemanapun kita pergi. Tanpa kita sadari, kita sudah lakukan hal tersebut. Tetapi kadang-kadang kita malu untuk bisa menyampaikannya kepada orang lain. Nah, saatnya kita minta kembali kepada pribadi Roh Kudus ini supaya kita mendapatkan kekuatan. Karena ini memang
satu hal yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya janji Bapa tadi digenapi. Ada karunia bahasa roh, ada juga bahasa roh itu sendiri sebagai tanda baptisan daripada Roh Kudus. Ada yang bisa mengartikan bahasa roh, ada juga yang memang hanya bisa berbahasa roh. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa itu adalah satu bahasa yang seperti saudara kalau pencet dalam Google Translate bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia begitu. Tidak, tetapi setiap orang, setiap kita perlu untuk mendapatkan baptisan daripada Roh Kudus ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan baptisan daripada Roh Kudus ini? Nanti kita lihat bagaimana caranya. Nah, dibaptis dengan Roh Kudus artinya seluruh kehidupan kita itu akan dipenuhi, diliputi oleh suatu roh yang kita sebut tadi Roh Kudus. Dalam bagian doa Bapa kami, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk kita selalu mendeklarasikan bahwa Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan juga menyatakan ada hal yang memang saling terkait, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, ketiga hal tersebut punyanya Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan juga sebagai ahli warisnya. Nah, kalau kita tanya Tritunggal itu apa? Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Mungkin nanti jadi satu topik pembicaraan sendiri. Karena kita melihat ketiganya ini adalah boleh dikatakan supranatural. Kerajaan adalah pemerintahan daripada Allah. Itulah surga. Kuasa adalah otoritas, yaitu kemampuan daripada Allah yang tanpa batas. Nah, ketiganya itu kita ngerti bahwa itu akan terjadi pada saat kita berada di surga. Nah, untuk masuk dalam kemuliaan Allah atau hadirat Allah, maka setiap manusia dituntut untuk bisa melakukan yang namanya pertobatan. Dengan bantuan daripada Roh Kudus, kita juga bisa merindukan keadaan tersebut di mana kita harus bertobat, kita harus hidup dalam kemuliaan Allah. Kalau saudara dalam kemuliaan Allah, seakan-akan kekayaan, kepandaian, harta, gelar yang kita punya, semua itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Nah, kita harus bisa bertobat kembali dari segala kesombongan kita. Apapun itu, mungkin harga diri, ada yang harus kita perbaharui kembali, mungkin ada yang mendapatkan luka dari tubuhnya, dari hatinya, harus ada pemulihan, harus ada pelepasan, segala macam. Tapi yang jelas kita semua punya satu tujuan untuk bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nah, bukti daripada kita menerima baptisan Roh Kudus adalah kita berani yang namanya bersaksi. Baptisan Roh Kudus membuat kita dibuat keadaan berani. Berani untuk apa? Untuk bersaksi. Dan berani untuk menyatakan keberadaan kita kepada orang lain bahwa kita ini adalah anak Tuhan, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kalau saudara berada dalam lingkungan, pasti saudara akan bisa merasakan bahwa ada saatnya kita merasa kecil hati untuk bisa mengakui bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kalau kita berada dalam satu komunitas yang kira-kira tidak memperdulikan yang namanya Tuhan, kita akan menjadi lebih baik tidak usah bicara tentang Tuhan. Tapi hal ini membuat Roh Kudus itu didukakan, kurang lebih begitu. Karena apa? Janji Tuhan, dan Tuhan ingin menghendaki kita semua untuk bisa hidup menjadi saksinya. Pergilah ke seluruh bangsa-bangsa dan saksikanlah akan kemuliaan Tuhan. Itu kan yang disuruh oleh Tuhan kepada kita. Nah, jadi roh, jiwa, tubuh kita harus selalu dipenuhi oleh yang namanya Roh Kudus sebagai pribadi yang sudah diutus oleh Tuhan menggantikan keberadaan Dia karena Dia sudah naik ke surga. Kepenuhan Roh Kudus tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk bisa terus bertindak dan berjuang. Karena kuasa Roh Kudus nyata saat kita bisa bertindak. Kalau saudara nggak pernah mengambil satu langkah untuk bisa bertindak, saudara tidak akan bisa
mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus. Tadi sudah baca lagi di Kisah Para Rasul 2 ayat 14-21, kemudian 37-40, di mana ada seorang murid Tuhan yang namanya Petrus. Pada saat dia diurapi Roh Kudus, dia berani berdiri dan tampil untuk berkhotbah di hadapan ribuan orang. Pada saat Petrus berkhotbah, orang banyak mendengar dan menerima perkataannya, dan dikatakan orang banyak itu bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Dikatakan juga pada saat itu yang dibaptis, yang bertobat itu bertambah sekitar 3.000 orang. Nah, ini adalah satu bentuk daripada penuaian jiwa. Jiwa yang kita tuai tadi sama dengan tadi yang kita bilang bahwa ini Pentakosta ini adalah satu hari raya bagi orang Yahudi di mana mereka mengalami panen yang besar. Jadi saat kita mendapatkan Roh Kudus, kita harus bisa memanen jiwa-jiwa. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena Dia ingin kita yang bisa melakukan untuk kemuliaannya. Saat ini kita memang berada di gereja. Saat ini kita adalah jemaat. Dikatakanlah jemaat Betani daripada Bulungan. Yohanes 15 ayat 16-17. Saat kita itu masuk di dalam jemaat satu gereja, bukan suatu kebetulan, kita berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita menjadi warga Betani Bulungan bukan karena kita memilih, tapi Tuhanlah yang memanggil kita dan memilih kita, supaya kita bisa berbuah bagi kerajaannya. Nah, firman Tuhan ini juga mengajarkan bahwa kita hidup harus selalu saling mengasihi. Oleh karena itu kita harus bisa saling mendukung dan mendorong supaya kita itu maju bersama-sama. Saudara bisa bayangkan kalau hanya satu korek api bisa membakar seluruh hutan, bisa membakar jutaan pohon. Demikian juga kalau satu kalimat negatif yang kita lakukan atau satu pikiran negatif yang kita sampaikan bisa menghancurkan sesuatu yang positif. Oleh karena itu di dalam gereja nggak boleh ada satu ataupun satu batang korek api atau satu orang yang membakar orang yang lain yang ada di sekitar kita. Tapi kita harus bisa menciptakan banyak hal supaya setiap kita bisa menjadi berdampak dengan tujuan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus dikatakan memanggil, memilih, menetapkan kita di tempat ini supaya kita dikatakan sebagai partner, sebagai mitra untuk bisa melanjutkan pekerjaan yang besar. Pekerjaannya seperti apa? Menjadi saksi, memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, kita juga akan diperlengkapi dan diberkati secara rohani. Jika kita diberkati secara rohani, Tuhan juga akan memberikan kehidupan jasmani di dunia ini sesuai dengan keadaan kita. Ekonomi kita diberkati, kita bisa saling mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Ekonomi kita diberkati, kita juga mendapatkan kesehatan yang baik dalam segala hal. Kita diurapi supaya kita menjadi duta Kristus. Roh Kudus bisa mendemonstrasikan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus untuk bisa melayani setiap kita di dalam bumi ini. Nah, untuk hal tersebut kita mengerti sekarang bahwa kita berada di tempat ini bukan suatu hal yang sia-sia. Kita ditempatkan ini karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah ditetapkan untuk bisa menjadi saksi Dia mulai dari tempat ini, supaya setiap kita, setiap teman-teman kita, setiap kerabat kita, setiap keluarga kita boleh mengenal akan Tuhan kita. Saatnya Tuhan bisa memberikan kepada kita suatu hal yang baik dengan hanya kita memulai untuk menerima yang namanya Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa menerima baptisan daripada Roh Kudus? Nah, ini yang harus kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa dengan bertekun dan berdoa secara bersama-sama kita bisa mendapatkan yang namanya Roh Kudus. Tadi juga dikatakan
dengan bertobat baik secara pribadi maupun secara persekutuan, kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus minta, jangan diam aja. Saudara kalau mau dipenuhi Roh Kudus, saudara harus minta. Karena nggak setiap kita mendapatkan Roh Kudus dengan cara yang gampang. Mungkin sebagian dari kita mendapatkan begitu saja. Tapi kalau memang kita belum bisa mendapatkan bahasa roh, kita harus minta. Berikutnya yang ketiga, tingkatkan keadaan kita untuk selalu bisa mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Dengan keadaan tersebut, kita bisa mendapatkan suatu hal yang baik dan kita bisa mendapatkan juga berkenalan dengan yang namanya pribadi Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus merupakan pertolongan yang besar dari Allah buat kita. Sebagai orang percaya, kita hidup pasti ingin selalu hidup dalam berkemenangan, dan kita juga ingin bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita dan pelayanan. Jadi dibaptis Roh Kudus memberikan kita satu kuasa untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, di mana kita bisa semakin bertumbuh di dalam iman dan kerohanian. Kuasa Roh Kudus baru dinyatakan ketika kita itu proaktif dalam melangkah dan melayani Tuhan. Maka pada hari ini kalau saudara bisa mendapatkan Roh Kudus, itu adalah satu hal yang luar biasa. Kita bisa mulai kehidupan kita yang baru, kita bisa mulai menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini, dan kita selalu ingin untuk bisa mendapatkan janji Bapa. Nah, janji Bapa buat kita sudah kita tahu, dan kita pasti akan mendapatkan hasil akhirnya, di mana kita selalu hidup berkemenangan. Mesti boleh maju. Saudara yang mau minta baptisan Roh Kudus, jangan lupa saudara harus bisa bertobat terlebih dahulu. Saudara menyerahkan diri saudara sehingga Roh Kudus akan membimbing, menempati kehidupan saudara sehingga kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita akan menjadi saksinya di seluruh muka bumi ini. Saat pembebasan jiwa.
saksi bagi Tuhan di seluruh tempat kita berada. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di hari Pentakosta ini Tuhan, Hamba-Mu percaya makin banyak orang yang ingin mengenal akan pribadi namanya Roh Kudus. Mereka akan mendapatkan kuasa yang baru, mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terus menjadikan setiap kami Tuhan dengan kesehatan yang baik, supaya kami boleh terus menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk gembala sidang dimanapun Panario melayani, dia boleh mendapatkan sesuatu daripada Tuhan dan boleh menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga untuk jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan yang baik buat mereka, jauhkan dari segala macam virus, sehingga pada saatnya kami boleh bertemu satu dengan yang lain di tatap muka. Kami boleh menyampaikan bahwa hanya Tuhan yang boleh dimuliakan, hanya Tuhan yang boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, sebelumnya kami akan mengangkat tangan tinggi-tinggi untuk bisa menerima berkat yang berlimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, nyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang berkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bertemu kembali minggu depan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.